Walau negara Norwegia terkenal memiliki banyak peternakan canggih, seperti peternakan salmon dan juga peternakan lobster. Namun untuk produksi lobster Norwegia yang memiliki nilai komersial penting di Eropa, negara Norwegia masih mengandalkan stok atau penangkapan di laut lepas. Lalu, bagaimana negara maju ini menjamin kesegaran hasil tangkapan mereka untuk dapat didistribusikan ke negara-negara di Eropa? Pada kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi proses pengemasan canggih seafood modern lobster Norwegia. Perlu kalian tahu, lobster Norwegia adalah lobster Dublin Bay, di mana lobster ini memiliki tubuh ramping berwarna orange merah muda yang tumbuh hingga panjang 25 cm dan merupakan kurtesi komersial paling penting di Eropa. Lobster ini hidup di timur laut Samudra Atlantik dan sebagian laut Mediterranean, tetapi tidak ada di Laut Baltik dan Laut Hitam. Lobster dewasa muncul dari sarang mereka di malam hari untuk memakan cacing dan ikan kecil. Cerita penangkapan lobster Norwegia ini bermula ketika kapal nelayan ini meninggalkan dermaga. Nelayan akan menggunakan GPS dan sonar bawah laut untuk memetakan daerah penangkapan. Setelah tiba di tempat tujuan, nelayan akan menjatuhkan dan menyebarkan jaring mereka. Selang beberapa waktu, nelayan akan menarik jaring dan memanen hasil tangkapan mereka. Dalam jaring tangkapan ini, terkadang hewan lain seperti bayi hiu dan kurtesi lain akan ikut terjaring. Sehingga pekerja akan menyingkirkan dan mensortir lobster berdasarkan ukurannya. Kemudian pekerja akan menempatkan lobster-lobster ini pada es pendingin, hingga akhirnya diturunkan kembali ketika sudah sampai di dermaga untuk membongkar hasil tangkapannya. Segera setelah diturunkan, hasil tangkapan ini akan diangkut ke lokasi pemrosesan, yaitu di kota Urk. Proses pengemasan ini kebanyakan dilakukan secara otomatis dengan komputerisasi cerdas dan beberapa pekerja terampil untuk mempercepat proses pengolahan dan dengan demikian menjamin kualitas lobster Norwegia. Sebelum fajar, para karyawan sudah mulai berada di tempat pemrosesan untuk mulai mensortir lobster pada saat datang ke ruang produksi dalam beberapa jam. Setelah itu, lobster Norwegia segera siap dikemas dan dibekukan. Salah satu bagian penting dan kecepatan pengemasan lobster Norwegia adalah proses pembekuannya yang menggunakan nitrogen. Dengan metode ini, lobster dapat dibekukan dalam waktu yang sangat singkat. Langkah ini adalah bagian dari menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memenuhi keinginan pelanggan untuk melakukan pengepakan dalam beberapa jam setelah kedatangan lobster dari para nelayan. Selanjutnya, lobster yang sudah dibekukan ini akan siap untuk disimpan di salah satu lemari es dan ruangan pembeku modern.
Di sini udara dimurnikan dari bakteri dan jamur dengan sangat menakjubkan. Sehingga kemungkinan pembusukan lebih kecil dan umur simpan diperpanjang. Teknik pengemasan dan pembekuan ini juga mulai diaplikasikan di hasil tangkapan laut lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan menuntut pengemasan yang cepat dalam hitungan jam. Dengan sistem pengepakan ini memungkinkan untuk selalu dapat melayani permintaan pasar, baik permintaan besar grosir dan juga eceran di supermarket di seluruh Eropa. Kerang scallop dikenal sebagai salah satu makanan laut paling mewah di dunia. Dengan tekstur lembut, rasa manis alami, dan kandungan gizi tinggi seperti protein, vitamin B12, dan asam lemak omega 3, scallop menjadi primadona di berbagai restoran kelas atas. Selain disajikan mentah dalam bentuk sashimi atau carpaccio, scallop juga sering dibakar, dipanggang, hingga dijadikan bahan utama dalam pasta dan risotto. Namun di balik satu potong daging scallop yang tersaji rapih di piring keramik elegan, tersimpan proses penangkapan dan pengolahan yang sangat kompleks. Italia sebagai negara pesisir di kawasan Laut Adriatik dan Laut Tyrrhenian menjadi salah satu kawasan penting penghasil kerang scallop di Eropa. Dalam industri global, peran Italia menyatu dengan jaringan distribusi internasional seperti Seatrade Scallop yang bermarkas di Amerika Serikat dan mengelola ekspor ke berbagai belahan dunia. Dalam video ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk menelusuri jejak perjalanan kerang scallop dari Laut Biru Italia hingga ruang pengemasan berstandar tinggi, untuk akhirnya sampai di meja-meja restoran bintang 5. Saat matahari masih tertutup kabut pagi, kapal-kapal penangkap scallop mulai bergerak dari pelabuhan kecil di pesisir timur Italia. Proses penangkapan dilakukan secara industri menggunakan kapal modern yang dilengkapi alat tangkap khusus berupa jaring logam yang dijatuhkan ke dasar laut.
Jaring ini dirancang untuk mengeruk permukaan dasar laut tempat scallop biasa hidup. Setelah beberapa waktu, jaring akan ditarik kembali ke kapal, membawa berbagai hasil tangkapan dari dasar laut. Selain scallop, terkadang ikut terjaring ikan kecil dan makhluk laut lainnya yang tidak dibutuhkan. Semua hasil tangkapan ini dijatuhkan ke dek kapal, dan para awak mulai memisahkan scallop dari hasil tangkapan lain secara manual. Scallop yang berhasil dipilih dimasukkan ke dalam keranjang plastik, menandai dimulainya tahapan pasca panen pertama di atas kapal. Berikutnya, masih di atas kapal yang dilengkapi ruang pengolahan khusus, pekerja mulai melakukan pengupasan scallop. Dengan alat bantu sederhana, mereka membuka cangkang dan mengambil bagian daging putihnya, bagian yang menjadi favorit konsumen dunia. Proses ini dilakukan dengan cepat dan hati-hati, karena kualitas daging scallop sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan kebersihan saat pemrosesan. Cangkang dan bagian lain yang tidak digunakan kemudian langsung dibuang kembali ke laut melalui lubang pembuangan di sisi kapal. Sementara itu, daging scallop yang sudah dipisahkan dikumpulkan dalam kantong plastik khusus, dicuci dan disimpan dalam kotak berisi es untuk menjaga suhu dan kesegarannya. Setibanya di pelabuhan, petugas melakukan pengambilan sampel untuk memeriksa kualitas daging scallop secara mikrobiologis dan visual. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar internasional sebelum masuk ke rantai pasok global. Setelah dinyatakan lolos uji, scallop dikirim menuju pusat pengolahan yang dikelola oleh perusahaan internasional seperti Seatrade Scallop, yang memiliki jaringan pengemasan dan ekspor di berbagai negara termasuk Italia dan Amerika Serikat. Di dalam ruang pengolahan steril, daging scallop kembali dicuci di dalam bak air bersih sebelum masuk ke jalur conveyor berjalan. Jalur ini membawa daging scallop melewati barisan pekerja yang sudah terlatih untuk melakukan sortasi berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Setiap potongan daging scallop kemudian dimasukkan ke dalam ember plastik kecil, ditimbang dengan akurat dan siap untuk dikemas. Meski prosesnya terlihat sederhana, standar kebersihan dan efisiensi dijaga sangat ketat demi memenuhi permintaan restoran kelas atas dan pasar ekspor yang sangat selektif.
Sebagian scallop kemudian dibekukan dengan metode blast freezing agar kesegarannya tetap terjaga selama proses pengiriman jarak jauh ke restoran-restoran di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Scallop dari Italia memiliki daya saing yang kuat di pasar dunia, bersaing dengan scallop dari Jepang, Kanada, dan Chile. Salah satu keunggulan scallop Italia adalah kualitas tekstur daging yang lembut dengan cita rasa laut yang bersih, berkat habitat alami di Laut Adriatik yang relatif jernih dan kaya plankton. Dalam industri seafood dunia, scallop menempati posisi penting karena harganya yang tinggi, permintaan konsisten sepanjang tahun, dan nilai gizi yang sangat dibutuhkan oleh konsumen modern. Dari kedalaman laut Italia yang kaya hingga pengolahan berteknologi tinggi oleh Sea Trade Scallop, kerang scallop menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya tersaji di piring-piring restoran bergengsi. Proses ini bukan hanya mencerminkan kekayaan laut, tetapi juga menggambarkan bagaimana teknologi dan kerja keras manusia bersatu dalam menciptakan komoditas pangan kelas dunia. Cumi-cumi kering atau yang dikenal sebagai surume ika adalah salah satu hasil laut khas Jepang yang telah lama menjadi bagian dari budaya kuliner setempat. Dengan cita rasa yang kuat dan tekstur kenyal, surume ika kerap dijadikan cemilan tradisional maupun pelengkap sajian minuman. Di sisi lain, cumi-cumi segar juga diolah menjadi berbagai hidangan populer seperti sashimi, ikayaki, hingga tempura. Karena permintaan pasar yang tinggi, cumi-cumi memiliki nilai komersial yang sangat penting bagi industri perikanan di Jepang. Salah satu daerah penghasil cumi-cumi terbesar di Jepang adalah prefektur Yamagata yang berada di pesisir laut Jepang. Setiap tahunnya, perairan di wilayah ini menghasilkan ribuan ton hasil laut, termasuk cumi-cumi jenis surume ika yang menjadi komoditas unggulan. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk menelusuri bagaimana nelayan-nelayan Jepang mempersiapkan kapal, menavigasi di laut lepas, dan menggunakan teknik penangkapan khusus untuk berburu serta memanen cumi-cumi pada musim-musim tertentu.
Di sebuah pelabuhan kecil di prefektur Yamagata, aktivitas sudah dimulai bahkan sebelum matahari terbit. Para kapal penangkap cumi-cumi biasanya berangkat sekitar pukul 3 pagi saat langit masih gelap dan suasana laut masih tenang. Tujuan mereka adalah perairan lepas yang terletak cukup jauh dari garis pantai, di mana cumi-cumi jenis Surume Ika sering membentuk gerombolan besar. Sebelum berangkat, para awak kapal melakukan berbagai persiapan penting. Peralatan pancing otomatis diperiksa, tali pancing, dan umpan tiruan disiapkan dalam jumlah besar, dan sistem navigasi dipastikan berfungsi dengan baik. Perjalanan menuju lokasi penangkapan bisa memakan waktu sekitar 1 jam atau lebih, tergantung kondisi laut dan cuaca. Dalam perjalanan, kapten kapal memantau suhu air, arah arus, dan perakiraan cuaca untuk menentukan lokasi terbaik melakukan penangkapan. Sesampainya di perairan yang dituju, mereka menggunakan alat bantu seperti sonar atau fish finder untuk mendeteksi gerombolan cumi-cumi yang berenang di kedalaman tertentu. Begitu titik yang tepat ditemukan, alat pancing otomatis mulai diturunkan secara serentak ke dalam laut, menandai dimulainya proses penangkapan. Proses penangkapan cumi-cumi di laut lepas biasanya dilakukan dengan teknik yang sudah disesuaikan dengan perilaku gerombolan cumi-cumi di kedalaman laut. Alat utama yang digunakan adalah mesin pancing otomatis yang telah dipasangi umpan tiruan. Umpan ini dibuat menyerupai gerakan ikan kecil dan akan diturunkan hingga mencapai area di mana cumi-cumi berada. Setelah itu, alat akan menarik cumi-cumi yang menggigit umpan ke permukaan dalam satu gerakan cepat. Kecepatan menjadi kunci dalam metode ini. Cumi-cumi yang sudah ditarik ke atas kapal segera dipisahkan berdasarkan ukuran dan langsung dimasukkan ke dalam kotak berisi es untuk menjaga kesegarannya. Penanganan cepat ini penting karena cumi-cumi termasuk hewan laut yang sangat sensitif terhadap suhu dan paparan udara. Masing-masing kapal bisa membawa ratusan hingga ribuan ekor cumi dalam satu kali perjalanan, tergantung musim dan kondisi laut. Bahkan dalam prosesnya, desain alat pancing dan bentuk kait bisa berbeda-beda antar kapal, menyesuaikan dengan preferensi dan masing-masing nelayan. Selain menangkap, para awak juga terus memantau alat dan memperbaiki kerusakan ringan jika terjadi. Ini termasuk mengganti tali, memperbaiki mesin, atau menyesuaikan teknik sesuai gerakan arus laut. Di laut, segala sesuatu harus dikerjakan cepat dan efisien, tidak hanya karena waktu tetapi juga demi menjaga kualitas hasil tangkapan. Menjelang senja, kapal-kapal penangkap cumi-cumi mulai bersiap menghadapi fase paling krusial dalam seluruh proses penangkapan, yaitu perburuan malam hari. Cumi-cumi adalah hewan laut yang aktif pada malam hari dan sangat peka terhadap cahaya. Oleh karena itu, nelayan memanfaatkan lampu-lampu terang yang dipasang di sepanjang sisi kapal untuk menarik perhatian mereka. Lampu-lampu ini disebut dengan isaribi atau api laut, dan telah lama digunakan dalam tradisi penangkapan cumi di Jepang. Cahaya buatan ini akan menarik ikan-ikan kecil mendekat ke kapal, yang pada gilirannya memancing cumi-cumi untuk naik ke permukaan dan memangsa ikan-ikan tersebut.
Pada saat inilah alat pancing otomatis kembali diturunkan dan satu persatu cumi-cumi ditarik dengan cepat dari bawah ke permukaan laut. Untuk memastikan posisi kapal tetap stabil di tengah arus laut malam hari, beberapa kapal juga menggunakan jangkar khusus atau peralatan penyeimbang agar tidak terseret arus. Stabilitas sangat penting agar alat pancing tetap berada dalam posisi tegak dan proses penangkapan bisa berlangsung optimal. Penangkapan cumi berlangsung sepanjang malam dan para awak bekerja tanpa henti dalam pergantian shift. Bagi mereka, malam adalah waktu emas untuk mendapatkan hasil tangkapan terbanyak. Setiap ekor cumi yang tertangkap segera dimasukkan ke dalam kotak berpendingin agar tetap segar hingga tiba kembali ke pelabuhan. Setelah hampir 24 hingga 27 jam melaut, kapal penangkap cumi-cumi mulai bersiap untuk kembali ke pelabuhan pada waktu fajar. Kondisi laut yang bersahabat dan kerjasama antara awak kapal yang solid menjadi kunci keberhasilan dalam memperoleh tangkapan yang melimpah pada malam hari. Sebelum kapal merapat ke dermaga, awak memastikan semua cumi yang tertangkap telah dipilah dan dikemas rapi dalam kotak-kotak es. Kualitas cumi-cumi ditentukan bukan hanya dari jumlahnya, tetapi juga dari seberapa cepat dan tepat penanganannya di atas kapal. Inilah sebabnya mengapa standar penanganan pasca panen di Jepang sangat ketat. Semua demi memastikan cumi-cumi sampai ke tangan konsumen dalam kondisi terbaik. Setibanya di pelabuhan, cumi-cumi akan segera dibawa ke tempat pelelangan atau langsung pusat distribusi. Dari sana, hasil laut ini akan tersebar ke berbagai daerah di Jepang, bahkan hingga ke luar negeri. Beberapa di antaranya akan diolah menjadi cumi-cumi kering berkualitas tinggi, sementara yang lainnya akan dikirim sebagai bahan segar untuk restoran dan pasar di Jepang. Gurita merupakan salah satu hasil laut favorit di Jepang yang telah lama menjadi bagian dari budaya kuliner tradisional. Dikenal dengan tekstur kenyal dan rasa gurih yang khas,
Gurita segar banyak dijadikan bahan utama untuk berbagai jenis makanan populer seperti takoyaki, sushi, dan sashimi. Dengan permintaan yang terus meningkat dari restoran hingga pasar ekspor, gurita memiliki nilai komersial yang tinggi di Jepang. Salah satu wilayah yang dikenal sebagai penghasil gurita berkualitas adalah daerah-daerah pesisir di Jepang Barat dan Selatan, di mana nelayan setempat mempertahankan metode tradisional yang unik dan ramah lingkungan untuk menangkap hewan bertentakel ini. Dalam video ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk menelusuri proses nelayan Jepang dalam menangkap gurita menggunakan pot tanah liat tradisional, mulai dari tahap persiapan, pemasangan di laut, hingga pengangkatan pot dan penanganan hasil tangkapan. Sebelum melaut, nelayan menyiapkan sejumlah pot tanah liat yang disebut dengan takosubo, yaitu perangkap berbentuk seperti kendil kecil dengan bukaan sempit. Pot ini didesain menyerupai tempat perlindungan alami gurita di dasar laut. Beberapa nelayan memilih untuk memasukkan umpan hidup seperti kepiting kecil ke dalam pot. Namun tidak semuanya menggunakan umpan, karena gurita memang cenderung tertarik dengan ruang gelap dan sempit. Setiap pot diikat ke tali utama yang panjang, biasanya dengan jarak sekitar 6 hingga 10 meter antar pot. Tali ini akan memudahkan proses penurunan sekaligus pengangkatan pot di laut nantinya. Pelampung sederhana dipasang pada ujung tali untuk menandai posisi mereka di permukaan laut. Para nelayan biasanya berangkat dari pelabuhan kecil saat dini hari atau pagi buta, memanfaatkan kondisi laut yang masih tenang. Setibanya di lokasi yang telah mereka kenal sebagai habitat gurita, biasanya perairan dangkal berbatu atau berpasir. Mereka mulai menurunkan pot satu persatu ke dasar laut. Dengan keahlian yang diwariskan turun-temurun, mereka menjaga jarak pot tetap teratur agar tidak saling bertumpuk. Area pemasangan pun dipilih dengan mempertimbangkan musim dan arus laut. Setelah seluruh pot terpasang, mereka meninggalkannya selama beberapa jam, hingga semalaman, memberikan cukup waktu bagi gurita untuk masuk dan menetap di dalamnya. Keesokan harinya atau setelah waktu yang cukup, nelayan kembali ke lokasi dengan mengikuti pelampung penanda. Mereka mulai menarik tali utama secara perlahan. Jika beruntung, beberapa pot akan terasa berat, tanda bahwa seekor gurita telah masuk dan berdiam di dalamnya. Menariknya, gurita cenderung tidak melarikan diri ketika pot diangkat, karena mereka merasa aman di dalam ruang tertutup seperti ini. Hal ini menjadikan metode ini sangat efisien dan tidak memerlukan penangkapan aktif atau jaring tambahan. Setelah pot tiba di atas kapal, nelayan memeriksa isinya.
Gurita yang tertangkap dikeluarkan dari pot dengan hati-hati dan disimpan di wadah berisi air laut atau kontainer khusus. Dalam beberapa kasus, nelayan memiliki teknik unik untuk menenangkan gurita. Salah satunya adalah dengan membalik bagian kepala atau mantel gurita secara cepat. Sebuah teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Hasil tangkapan kemudian dibawa ke darat dan segera dijual dalam kondisi hidup, segar, atau dikirim ke pabrik pengolahan untuk dijadikan produk makanan laut bernilai tinggi. Metode Takotsubo ini telah dikenal sebagai salah satu cara penangkapan laut yang paling ramah lingkungan di Jepang. Tidak ada alat berat, tidak ada kerusakan dasar laut, dan pot tanah liat tersebut bisa digunakan berulang kali. Selain itu, metode ini juga minim tangkapan sampingan karena hanya gurita yang cenderung masuk ke dalam pot. Dengan memadukan pengetahuan tradisional dan rasa hormat terhadap alam, nelayan Jepang menunjukkan bahwa keberlanjutan dan efisiensi bisa berjalan beriringan. Sebuah warisan budaya maritim yang tetap relevan hingga hari ini. Kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian menelusuri dua sisi dunia lobster.
Dari lautan dingin Eropa yang menjadi habitat lobster tangkap liar, hingga perairan tropis Asia Tenggara, tempat lobster batu dibesarkan secara intensif di keramba laut. Di Prancis dan Inggris, lobster menjadi komoditas laut bernilai tinggi dengan harga ekspor yang stabil. Di sisi lain, Vietnam sedang berkembang menjadi pusat budidaya lobster batu, memanfaatkan metode semi alami yang tetap bergantung pada indukan hasil tangkap dari alam. Dalam video ini, kita akan membedakan dua pendekatan berbeda, penangkapan dan pembiakan, dengan teknologi serta tantangannya masing-masing. Dari proses awal hingga distribusi ke pasar lokal dan internasional. Musim tangkap lobster di Eropa biasanya dimulai pada musim semi dan berlangsung hingga musim gugur, saat suhu air mendukung pergerakan lobster dewasa. Di Perancis dan Inggris, kapal-kapal nelayan kecil hingga menengah memulai aktivitas dari pelabuhan-pelabuhan pesisir seperti Cornwall and Brittany. Persiapan utama meliputi pengecekan lobster pot, yaitu perangkap berbentuk keranjang silinder atau persegi yang terbuat dari baja atau kayu berbalut jaring plastik tahan air laut. Setiap perangkap dilengkapi umpan ikan mati yang menarik lobster masuk ke dalamnya. Proses penangkapan dilakukan di area laut dangkal berbatu, hingga kedalaman sedang di mana habitat alami lobster berada. Ratusan perangkap diturunkan menggunakan sistem derek hidrolik, lalu ditandai dengan pelampung khusus. Jarak antara perangkap diatur agar tidak saling tumpang tindih. Setelah perangkap dibiarkan 24 hingga 48 jam, kapal akan kembali untuk menarik satu persatu perangkap yang kini berisi lobster hidup. Proses ini dilakukan secara bertahap, mengikuti garis alur GPS untuk memastikan lokasi perangkap tetap terpantau. Setelah perangkap diangkat, lobster disortir berdasarkan ukuran dan kondisi. Di Eropa, regulasi penangkapan mengharuskan lobster dengan panjang kerapas di bawah batas tertentu untuk dikembalikan ke laut. Begitu juga dengan lobster betina yang sedang bertelur. Proses sortir dilakukan secara manual, namun nelayan profesional menggunakan alat pengukur khusus untuk memastikan standar legal terpenuhi.
Lobster yang lolos sortir kemudian dimasukkan ke dalam tank aerasi berisi air laut bersih agar tetap hidup hingga sampai ke pelabuhan. Setibanya di pelabuhan, lobster dipindahkan ke fasilitas penyimpanan dengan air laut sirkulasi tertutup. Sebagian besar lobster tangkapan langsung dijual hidup ke restoran premium atau diekspor dalam kemasan pendingin. Metode distribusi modern kini menggunakan styrofoam box dengan es kering atau sistem pendingin berbasis air laut untuk mempertahankan kesegarannya hingga 72 jam dalam perjalanan. Inggris dan Prancis sama-sama mengekspor lobster hidup ke pasar Asia dan Amerika Utara dengan nilai jual yang tinggi. Tidak seperti Eropa yang mengandalkan alam, petani lobster di Vietnam memulai proses dari benih hasil tangkapan liar. Sebagian besar indukan betina yang sedang bertelur diambil dari lautan Indonesia dan diekspor ke Vietnam. Telur dibiarkan menetas dalam kolam indoor dengan sirkulasi air laut dan pengontrol suhu. Setelah menetas, larva lobster melewati beberapa fase metamorfosis hingga mencapai ukuran remaja. Proses yang bisa memakan waktu 30 hingga 45 hari. Pada fase ini, lobster masih sangat rentan terhadap perubahan suhu, pH, dan kualitas air. Lobster remaja dibesarkan dalam kolam indoor hingga usia sekitar 2 bulan, hingga mereka mencapai panjang 5 hingga 7 cm. Setelah itu, lobster siap dipindahkan ke keramba laut terapung atau floating cage yang biasanya terletak di perairan tenang dekat pantai seperti di Provinsi Can Hoa. Setiap keramba terdiri dari rangkaian baja ringan dengan jaring berlapis anti predator. Air laut mengalir bebas melalui keramba, namun kualitasnya tetap dipantau menggunakan sensor suhu, salinitas, dan pH yang terintegrasi dengan sistem notifikasi digital. Lobster-lobster ini diberi pakan alami seperti ikan rucah dan kerang-kerangan yang dipotong kecil-kecil dan diberikan 2 kali sehari secara manual. Beberapa peternak juga mulai mengadopsi pakan pelet khusus dengan kandungan protein tinggi. Untuk menghindari kanibalisme, ukuran padat tebaran sangat diperhitungkan. Keramba dibersihkan secara rutin dari lumut dan biofouling untuk menjaga aliran air. Sementara kamera bawah air digunakan untuk memantau perilaku lobster dan mendeteksi gejala stres atau penyakit sejak dini. Setelah mencapai usia 8 hingga 10 bulan dan berat sekitar 400 hingga 600 gram, lobster siap dipanen. Panen dilakukan secara selektif untuk mempertahankan pertumbuhan lobster yang lebih kecil. Proses panen dilakukan pagi hari untuk meminimalisir stres termal. Lobster hasil panen dibersihkan dengan air laut bersih dan langsung dimasukkan ke dalam kontainer pendingin berisi es untuk dibekukan. Sebagian lobster segar dikemas hidup untuk restoran lokal
namun mayoritas ditunjukkan ke pasar ekspor dalam bentuk beku yang dikemas dalam styrofoam box dan dikirim ke Cina, Korea, dan Jepang. Dari laut dingin Eropa hingga perairan tropis Vietnam, lobster tetap menjadi komoditas laut yang menjanjikan baik dari segi nilai ekonomi maupun tantangan teknis. Teknologi perangkap yang efisien dan regulasi yang ketat menjaga kelestarian populasi lobster di alam liar. Sementara di Asia Tenggara, pembiakan lobster batu masih mengandalkan alam. Namun kini mulai dipadukan dengan teknologi pemantauan air dan sistem keramba modern. Dua pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sektor perikanan bisa dicapai lewat keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Kerang hijau adalah salah satu komoditas laut yang sangat digemari baik di Indonesia maupun di Eropa. Hal tersebut sangat beralasan mengingat kerang hijau memiliki gizi yang tinggi dengan harga yang terhitung terjangkau. Selain itu, kerang hijau memiliki sebaran yang cukup luas mulai dari Laut India bagian barat hingga Pasifik Barat yang biasanya mudah ditemukan pada perairan pesisir, daerah mangrove, dan muara sungai. Kerang hijau juga merupakan salah satu biota laut yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak pada tekanan ekologis yang tinggi tanpa mengalami gangguan yang berarti. Dengan sifat dan kemampuan adaptasi yang hebat ini, kerang memiliki potensi yang besar untuk dikembangbiakan. Karena kemampuan adaptasi yang kuat ini juga memungkinkan kerang hijau dapat menimbun racun pada daerah atau kawasan yang tercemar. Lalu, bagaimana cara membudidayakan kerang hijau dengan teknologi modern? Pada kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi peternakan kerang hijau di Prancis dan Selandia Baru. Kerang hijau atau dikenal juga sebagai green mussels adalah binatang lunak yang hidup di laut, bercangkang dua, dan berwarna hijau.
Di Indonesia sendiri, kerang hijau dapat ditemukan melimpah pada perairan pesisir, daerah mangrove, dan muara sungai. Kerang hijau hidup secara bergerombol dan menempel kuat dengan benang biosusnya pada benda-benda keras seperti kayu, bambu, dan batu. Kerang hijau termasuk hewan yang melakukan pembuahan luar dalam berkembang biak. Ketika musim kawin tiba, kerang hijau akan menyemprotkan sperma dan sel telur di air dan membiarkannya tercampur secara alami. Percampuran tersebut akan menghasilkan pembuahan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Kemudian, telur akan menetas dan menjadi lava. Lava akan tumbuh menjadi spat sampai umur 15 hingga 20 hari. Setelah itu, mereka akan tumbuh menjadi kerang hijau dewasa di usia 5 hingga 6 bulan. Dalam mendapatkan bibit kerang hijau atau juga disebut dengan spat, beberapa peternak di Prancis masih mengandalkan penangkapan dari alam, di mana kegiatan ini dimulai dengan para pekerja mengumpulkan cangkang kerang hijau dewasa dan menghancurkannya. Kemudian, pekerja akan memasukkan pecahan kerang ini ke dalam jaring dengan bentuk memanjang seperti ini. Setelah itu, pekerja akan menggantung cangkang kerang ini pada struktur besi dan membawanya ke tempat habitat kerang hijau pada musim kawin. Dalam 15 hingga 20 hari ke depan, petani akan kembali lagi ke tempat ini untuk memanen spat kerang hijau dari cangkang kerang mati ini. Peternak kerang hijau yang lebih maju di Selandia Baru kini sudah memiliki penangkaran khusus untuk kerang hijau dan membudidayakannya untuk mendapatkan bibit lebih banyak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari sistem budidaya ini. Seluruh proses budidaya kerang hijau ini dilakukan dalam ruangan dan diatur lingkungannya dengan komputer. Pekerja akan mengamati setiap tingkat perkembangan kerang hijau untuk menentukan waktu terbaik untuk memanen bibit spat kerang hijau ini. Kemudian, para pekerja akan melepas spat kerang hijau dari wadah jaring ini dengan memasukkan ke dalam mesin dan mengumpulkan spat ke dalam wadah. Bibit spat kerang hijau ini kemudian akan dibawa ke ladang tempat pengembang biakan di pinggir pantai. Untuk menghadapi pasang surut air laut pada saat pemasangan spat kerang hijau dan saat panen, pekerja akan membawa kendaraan amfibi yang dapat berjalan di darat dan dapat mengambang seperti kapal saat terendam air pasang. Dalam budidaya kerang hijau, ada 4 cara budidaya yang umum digunakan. Namun yang paling sering digunakan ada 2 cara, dan termasuk apa yang digunakan oleh peternak kerang hijau di Prancis dan Selandia Baru. Budidaya kerang hijau dengan metode tancap. Metode budidaya pertama ini, pekerja akan menancapkan tiang terbuat dari kayu atau juga dari bambu sebagai tempat untuk menempelkan bibit spat kerang hijau.
Panjang kayu yang digunakan tergantung pada kedalaman perairan saat pasang dan surut air laut. Pekerja akan menyisakan bagian yang menjulang sekitar 50 hingga 100 cm. Bagian atas kayu selain digunakan untuk media menempelkan spat, juga digunakan sebagai tanda dan untuk memudahkan mencabut saat panen kerang hijau tiba. Spat bibit kerang hijau akan dimasukkan ke dalam jaring panjang menyerupai tali, atau disebut juga dengan tali kolektor. Kemudian pekerja akan melilitkannya mengelilingi kayu dengan bentuk spiral seperti ini. Jarak antara kayu dapat bervariasi antara 0,5 hingga 1 meter. Tergantung dari kesuburan perairan, luas area budidaya, dan banyaknya kolektor yang dipasang. Selanjutnya, membiarkannya selama 5 hingga 6 bulan hingga waktu panen tiba. Budidaya kerang hijau dengan metode rakit tancap. Metode budidaya yang kedua memiliki langkah yang hampir sama, di mana pekerja akan menancapkan kayu sebagai pancang untuk tempat mengikat tali spat kerang hijau. Perbedaannya adalah saat spat sudah dimasukkan ke dalam tali kolektor, pekerja tidak melilitkannya ke kayu, melainkan membentangkannya dari satu pancang ke pancang lain, kemudian mengikatnya. Selanjutnya, pekerja hanya perlu melakukan pengecekan secara berkala. Dalam waktu sekitar 6 bulan, bisa didapatkan hasil sekitar 20 hingga 25 kg untuk masing-masing tali. Setelah 6 bulan berlalu dan melalui pengecekan berkala, pekerja selanjutnya akan memanen kerang hijau. Pekerja akan membawa kapal khusus yang akan membantu pekerja untuk memanen kerang hijau dari tiang-tiang ini. Seorang pekerja akan mengendalikannya untuk menarik tali kolektor yang sudah dipenuhi dengan banyak kerang hijau dewasa ini. Kemudian, kerang hijau ini akan dikumpulkan ke dalam wadah. Hasil panen ini selanjutnya dibawa ke pabrik pengemasan. Di mana kerang-kerang ini akan dipisahkan dari tali kolektor dan juga dibersihkan lewat beberapa tahapan pembersihan di mesin ini. Selanjutnya, kerang hijau siap untuk dikemas dan didistribusikan ke seluruh Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya.